Korupsi bukan budaya, tak seharusnya dilestarikan atau dipelihara. Wahai generasi muda penerus bangsa, jangan biarkan dirimu menjadi bagian dari tradisi jahat dan tak bermoral, yaitu korupsi. Aku, kamu, dan kita semua calon pemimpin anti korupsi. Berani jujur itu hebat. Sebelum memasuki ranah argumentasi saya terkait urgensi yang sangat menarik untuk dibahas, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu korupsi secara filosofis dan yuridis. Sejarah Indonesia, korupsi sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan, menurut beberapa referensi, korupsi sudah ada sejak zaman Kerajaan Nusantara melalui penalty of power, di mana jabatan atau kekuasaan diperjualbelikan bagi siapa saja yang mampu untuk membayarnya. Korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan kekayaan negara yang melayani kepentingan umum untuk kepentingan pribadi. Dan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan anti korupsi. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah berantas korupsi dari sekarang. Eksistensi seorang pemuda tidak dilihat dari seberapa buruk masa lalunya, tetapi bagaimana dia bisa merencanakan masa depannya. Sebagai pemuda-pemudi sekaligus agent of change, sudah seyogianya kita membentuk karakter cinta dan bela negara sejak dini, sehingga pada saat kita menjadi pelaku ekonomi, kesehatan, politik, ataupun bidang lainnya, kita memiliki rasa enggan untuk korupsi. Sebab sejatinya korupsi sama saja seperti mencekik leher rakyat. Pada tahun 2019, nilai indeks persepsi sebesar 3,80 menurun sebesar 0,06 poin dibandingkan nilai indeks persepsi tahun 2018 yaitu sebesar 3,86. Sebaliknya, nilai indeks pengalaman tahun 2019 yaitu sebesar 3,65 naik sebesar 0,08 poin dibandingkan indeks pengalaman tahun 2018 yaitu sebesar 3,57. Pada tahun 2019, PAK Masyarakat Berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 3,57 dan SLTA sebesar 3,94 dan di atas SLTA sebesar 4,0,5. Tentu saja itu tadi bisa menjadi batu loncatan Indonesia untuk menggapai Indonesia Emas tahun 2040. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri. Siapakah pemimpin tersebut? Pemimpin tersebut adalah kita di masa yang akan datang. Korupsi memberikan dampak penghambatan besar bagi negara. Nah, di sini kita dapat melihat yang terjadi di Sumatera Utara baru-baru ini, yaitu salah satu anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi Partai Nasdem, yaitu Roni Situmorang. Beliau cekcok dengan petugas pembagi bantuan sembako Pemprov Sumatera Utara karena menuduh adanya tindakan korupsi bantuan sembako. Akan saya jelaskan contoh-contoh korupsi yang sering dilakukan oleh para mahasiswa. Yang pertama, titip absen dan bolos kuliah. Hayo ngaku siapa yang suka titip absen dan bolos kuliah. Ternyata perilaku ini adalah contoh tindakan korupsi.
Hal ini mengindikasikan kamu adalah mahasiswa yang malas. Nah, biasanya perilaku ini dilakukan untuk menghindari dosen yang tidak disukai. Yang kedua, mencontek saat ujian. Mencontek saat ujian adalah tindakan korupsi. Banyak sekali alasan mahasiswa untuk mencontek, mulai dari kurangnya persiapan ataupun materi yang belum dipelajari tiba-tiba diujiankan. Nah, mahasiswa yang jujur akan menjawab ujian dengan semampunya, tanpa mengandalkan catatan kecil ataupun jawaban dari orang lain. Ingat, penilaian dosen terhadapmu bukan hanya sekedar di atas kertas, tetapi perilaku dan sikapmu merupakan hal yang paling utama untuk dinilai oleh dosen. Yang ketiga, copy paste tugas teman. Hayo ngaku siapa di antara kalian yang suka copy paste tugas teman. Copy paste atau plagiarisme adalah tindakan mencatat hasil karya orang lain tanpa mencantumkan sumber tulisan dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas dengan cepat. Kegiatan ini sudah lumrah di masyarakat, tetapi jika tidak dihentikan, maka ini akan menjadi kebiasaan yang koruptif. Jika kamu mahasiswa yang suka copy paste tugas teman, mulai sekarang berubah untuk menyelesaikan tugas dengan jujur. Jika kamu belum mengerti untuk menyelesaikan tugasnya, cobalah untuk bertanya kepada dosen atau bertanya kepada teman yang lebih paham. Oke. Yang selanjutnya, menggunakan kuliah untuk kepentingan pribadi. Memasuki semester baru, mahasiswa banyak sekali disibukkan dengan pembayaran, mulai dari uang kuliah, buku mata kuliah, dan banyak sekali perlengkapan untuk penunjang perkuliahan. Jangan sampai uang yang seharusnya diberikan orang tuamu untuk keperluan perkuliahan kamu gunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, mulai dari sekarang, belajarlah untuk berhemat dan menggunakan uang dengan bijak. Dengan begitu, kamu sudah meringankan beban orang tuamu. Jangan sampai benih-benih korupsi ada di dalam diri kamu dengan melakukan penggelapan terhadap uang kuliah. Bukan rahasia lagi, jika ada tugas yang dikerjakan dalam berkelompok, maka ada beberapa orang yang tidak mau mengerjakan tugas. Nah, hal seperti inilah menjadi benih-benih dari korupsi. Orang-orang tersebut tidak mau mengerjakan tugas dan mengandalkan orang lain untuk mendapatkan nilai. Nah, jika kebiasaan ini yang tetap terus dilanjutkan, maka orang-orang tersebut di kemudian hari akan melakukan jalan pintas untuk mendapatkan tugas tanpa bekerja sama dengan orang lain. Yang keenam, terlambat datang ke kuliah dan terlambat mengumpulkan tugas. Waktu adalah hal yang paling berharga. Waktu selalu berjalan maju, bukan berjalan mundur. Bagi kamu yang sering terlambat, itu artinya kamu sudah melakukan korupsi waktu. Mengkorupsi waktu itu artinya kamu tidak bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk kamu dengan sebaik mungkin. Untuk itu, marilah berubah dengan cara melakukan manajemen waktu. Manajemen waktu itu seperti menyusun waktu yang ada padamu dengan baik agar kamu tidak terlambat. Bukan hanya terlambat datang ke tempat kuliah, tapi juga terlambat mengumpulkan tugas kepada dosen. Untuk itu, jangan menunda-nunda waktu untuk mengerjakan tugas. Kalau bisa sekarang, kenapa tidak? Mari untuk mengerjakan tugas tepat waktu, sehingga kamu tidak mendapatkan hukuman dan kamu mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, mulai dari sekarang, yuk mari kita bersama-sama berubah, mulai dari hal-hal yang kecil. Berantas korupsi dari sekarang, kenapa tidak? Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Perlu kita ketahui bersama-sama, korupsi bisa terjadi dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, seyogianya kita seharusnya memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kelak kita tidak terjerat dalam tindak pidana kasus korupsi. Karena
Masa depan negara ini berada di tangan kita. Tidak ada kata terlambat bagi kita untuk memutuskan rantai korupsi, dan tidak ada kata gagal bagi kita belum berhasil memutuskan rantai korupsi. Titik kita gagal adalah di saat kita berhenti untuk mencoba. Menciptakan perubahan tak terbatas tidak semudah mencetuskan kebijakan di atas kertas. Perlu solidaritas dari seluruh sivitas untuk mewujudkan hidup bebas dan berkualitas. Aku, kamu, dan kita semua calon pemimpin anti korupsi. Berani jujur itu hebat. Kami, Teresia, Esra dan Anastasia mohon undur diri.